Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Luar biasa. Sekarang kita mau bertemu kembali di hari Minggu. Kita mau mulai beribadah, kita mulai memuji Tuhan, kita mau berikan saat ini yang terbaik buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali beribadah walaupun masih melalui online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, kami akan percaya akan penyertaan-Mu akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh bersyukur, kami telah boleh memuji serta memuliakan nama-Mu untuk pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia. Ya, semua siap? Hari ini kurasa bahagia. Pujikan dengan penuh sukacita karena kita semua bahagia. Ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahan kasih ke amplop, kasih ke mama, supaya nanti hari Minggu boleh diberikan kepada anak-anak ataupun transfer ya. Kita mau pujikan. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Katakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama pujikan Bapakku datang padamu. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu,
hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Salam, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasalnya yang 23 ayatnya yang kelima. Yeremia 23 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Raja yang Adil. Sama-sama kita sebutkan, Raja yang Adil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia adalah merupakan nubuat yang ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Dia menyampaikan akan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Belum terjadi tapi akan datang. Dia akan sampaikan kepada begitu banyak orang, supaya orang tahu bahwa ada hal yang luar biasa yang akan terjadi, sehingga mereka akan mempersiapkan diri dan mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa ada sukacita yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian, sesungguhnya waktunya akan datang. Artinya bahwa akan datang peristiwa, kejadian yang luar biasa. Apa itu? Dikatakan di situ, demikianlah firman Tuhan. Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kata tunas ini merupakan kiasan yang luar biasa yang ditunjukkan kepada pribadi yang agung yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, biasanya kalau tunas itu kita melihat di sebuah pohon. Nah, pada waktu itu adik-adik pada musim dingin, ya, pada musim dingin di daerah Israel sana adalah sebuah pohon anggur. Nah, pohon anggur ini karena musim dingin maka mulai mati. Namun di tengah-tengah pohon anggur yang mau mati itu tiba-tiba muncullah tunas. Siapa yang pernah melihat tunas di sebuah pohon? Wah, Kak Sona pernah melihatnya. Nah, muncullah tunas pohon ini dari pokok anggur yang mau mati ini. Itu artinya adik-adik bahwa menandakan bahwa ada kehidupan. Walaupun sepertinya mau mati itu pohon anggur, tapi ada pengharapan untuk hidup. Demikian juga adik-adik, ya. Tunas yang adil di sini bagi Daud adalah merupakan sesuatu hal yang akan memberikan kehidupan, yang akan memberikan pengharapan bagi orang-orang Israel yang tadinya tidak ada pengharapan oleh karena mereka menganggap bahwa sudah tidak ada lagi pengharapan di dalam dunia ini. Tapi tiba-tiba muncullah tunas Daud, ya, tunas bagi Daud, tunas adil bagi Daud yang memberikan pengharapan, yang memberikan kehidupan, sehingga orang akan menikmati sukacita
damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tunas adil bagi Daud dimaksud di sini adalah yaitu tentang pribadi Yesus Kristus. Bahwa akan muncul tunas adil bagi Daud. Artinya bahwa melalui keturunan Daud akan lahir seorang raja yang adil, raja yang membawa kemenangan, yang membawa sukacita, yang membawa pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tunas adil bagi Daud adalah yaitu tentang nubuatan akan lahirnya Mesias di tengah-tengah dunia ini. Ya. Akan lahir Mesias. Dalam Yesaya 11 ayat pertama dijelaskan di situ bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, ya. Bahwa akan tumbuh tunas yang adil dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi raja yang adil bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa harus lahir tunas Daud? Kenapa harus lahir tunas adil bagi Daud? Apa masalahnya? Ya, ternyata adik-adik kita harus tahu bahwa semua manusia di dunia ini adalah orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Termasuk adik-adik dan Kak Sona adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berdosa harus dihukum. Ya. Orang yang bersalah harus diadili. Ya. Upah dosa ialah maut, yaitu kematian selama-lamanya di dalam neraka. Tentu kita tidak mau kan ada di dalam neraka. Nah, karena Yesus begitu mengasihi kita, Yesus begitu peduli dengan kita, maka Dia datang ke dunia ini menjadi raja yang adil. Dia menggantikan dosa-dosa kita itu, adik-adik. Dia menggantikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yang tadinya kita yang harus dihukum, sekarang Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib untuk dihukum. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini artinya bahwa telah terjadi nubuat Yeremia bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menjadi raja yang adil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Yesus itu mau menjadi raja yang adil di tengah dunia, sehingga kita yang tadinya dihukum sekarang kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita memperoleh sukacita. Kita tidak dihukum lagi, tapi Yesus sudah menggantikannya di atas kayu salib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Dia adalah raja yang adil. Dialah satu-satunya raja yang adil di dunia ini. Dia yang menggantikan adik-adik di atas kayu salib, ya. Oleh karena itu kita harus belajar, ya. Kita harus mengingat bahwa Yesus yang kita kenal itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Raja yang adil, ya. Raja yang begitu mengasihi kita, dan kita perlu mencontoh, meneladani Dia, ya. Dia tidak pernah membeda-bedakan mana orang yang banyak uangnya, mana yang tidak, mana orang yang gemuk, mana yang kurus, tidak. Tetapi Dia tetap menerima semua manusia yang ada di dunia ini. Tapi ini berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Dia mengalami penebusan, dia mengalami pelepasan dari dosa-dosanya. Karena Yesus Kristus telah menjadi raja yang adil baginya, Dia telah menggantikannya di atas kayu salib. Nah, adik-adik, Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Demikian juga kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita yang lain. Kita tidak boleh membedakan, oh dia bukan teman saya karena dia bukan orang kaya misalnya. Oh dia kan bukan suku saya, dia bukan sahabat saya. Oh, nggak boleh begitu, adik-adik. Yesus Kristus tidak pernah membeda-bedakan kita.
ya. Dia menerima kita apa adanya. Oleh karena itu kita juga harus menerima setiap orang yang ada di sekitar kita, harus bersahabat kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena Yesus Kristus adalah Raja yang adil tanpa membeda-bedakan suku mana kita, asalnya dari mana, orangnya bagaimana. Dia menerima kita apa adanya. Demikian juga adik-adik yang ada di rumah, jangan membeda-bedakan orang lain. Tetaplah mengasihi saudara-saudara yang ada di rumah, tetaplah menerima mereka, tetap mendoakan mereka dan mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengasihi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, yang menolong kami untuk memahami bahwa Yesus Kristus Raja yang adil, yang sudah mati atas dosa-dosa kami, yang tadinya kami harus dihukum, namun karena Engkau sungguh mengasihi kami, maka Engkau datang ke dunia ini menjadi Raja yang adil, supaya kami memperoleh keadilan daripada Tuhan, dan kami boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-96 ayatnya yang ke-10. Demikian, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Mazmur 96 ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Nanti adik-adik Samuel bisa menghafal bagian Mazmur 96 ayat 10 bagian A, dan kelas Daud semua ayat ini dihafal. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman-Mu, yang menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran akan orang tua, yang taat akan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk adik-adik kami yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, berkati mereka. Engkau Tuhan tolong segala kebutuhan, keperluan yang mereka butuhkan dalam studi mereka, bahkan kebutuhan mereka setiap harinya. Tuhan Yesus yang mencukupkan dan menyediakan. Kami berdoa pada saat ini juga untuk papa, mama, orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam rumah tangga. Tuhan memberkati supaya melalui papa, mama, kebutuhan, keperluan adik-adik kami di rumah tercukupkan, karena Yesus Kristus senantiasa memberkati. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati pemerintahan kami. Berkati juga Tuhan untuk keamanan bangsa kami, TNI, kepolisian. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati untuk penanganan COVID-19. Tuhan tolong supaya semuanya boleh ditangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Allah, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, penyertaan dalam bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Meni yang cantik ya toh adik-adik. Adik-adik piye kabarnya Piora? Pasti api-api, sehat-sehat toh. Nah adik-adik, tadi tuh firman Tuhannya tentang apa ya? Kok Kak Meni lali ya? Ayo, adik-adik yang tahu nggak firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Nah, Kak Meni kasih tahu ya. Firman Tuhan itu tentang raja yang adil. Raja adil itu siapa? Nah, adik-adik tahu nggak raja yang adil itu siapa? Raja yang adil itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus ya. Jadi, adik-adik harus mengerti apa tadi firman Tuhannya supaya kalau ditanya mama papa adik-adik boleh mengerti. Nah sekarang Kak Menik mau ngajak adik-adik untuk membuat sesuatu ya. Nah adik-adik perlu ambil kertas ya, lalu sama alat tulis ya, spidol atau pensil ya. Nah, Kak Menik mau membuat seperti ini. Adik-adik menyusun kata dengan benar dan tepat ya. Nih, ini kan masih berantakan ya. Nah, adik-adik disusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar dan menjadi kalimat yang tepat. Lalu jangan lupa dikirim ya. Hasilnya nanti dinilai sama guru-guru sekolah minggu loh adik-adik ya. Nah adik-adik jangan lupa ya. Ini dibenarkan kalimatnya ya. Supaya kalimatnya menjadi kalimat yang bagus, kalimat yang tepat yo adik-adik yo. Iya. Ya udah, ini buat adik-adik tugasnya ya. Jangan lupa di mana dikirim ya. Sampai ketemu lagi sama Kak Menik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.